Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Nah, itu orang bisa tahu dulu ya. Ini hadir semua apa ada yang nggak hadir? Semua ya, oke. Nah, kan kemarin kita sudah mempelajari beberapa bagian dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagian selanjutnya, yaitu tentang tayamum. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah peserta didik dapat menguraikan pengertian tayamum, mengidentifikasi sebagai memberikan tayamum, dan menurunkan tata cara tayamum dengan benar. Sebelum memasuki materi ini, apa kalian pernah di posisi di mana kalian ingin berwudu tapi tidak ada air? Kalian nggak ada air. Terus kalian mengasuhnya dengan cara apa? Nggak sholat loh, nggak boleh. Kita itu tetap harus menunaikan ibadah sholat ya, itu wajib. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, nanti kalian bisa dengan cara bertayamum ya, Oke, Bu. Di sini bakal menerangkan sedikit tentang apa sih itu tayamum. Mulai dari pengertiannya ya, pengertian tayamum itu sendiri. Tayamum merupakan salah satu metode untuk bersuci dan sebagai penyakit wudu atau mandi. Dalam hal ini, materi yang digunakan adalah wudu yang suci atau tanah ya, wudu atau tanah. Nah, hukum tayamum itu sendiri itu mubah atau boleh. Jadi kita tidak diperbolehkan tayamum jika tidak ada air atau sesuatu yang lebih suci. Kita itu boleh tayamum. Nah, dalilnya itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Syarat-syarat tayamum itu sendiri, yang pertama itu sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air, pasti tidak menemukan air itu ya. Yang ketiga itu menggunakan tanah yang suci atau wudu. Yang keempat adalah menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Nah, ini ada tata cara yang bisa diperhatikan baik-baik ya. Tata cara tayamum itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu kita niat ikhlas dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat bertayamum ya. Bertayamum untuk melaksanakan sholat misalnya. Nah, lalu kita meletakkan tujuan kita ke tanah atau tempat-tempat yang berdiri. Misalnya di sini ada dulu ya. Kita letakkan tangan kita di sini. Kemudian yang selanjutnya mengikuti tujuan letakkan kita. Dan menandakan kita tiup ya itu. Yang keempat
Kesimpulan apa yang kalian dapat dari materi ini? Saya memperbanyak untukku. Saya bertanya yang punya bertanya. Oke, saya punya pengulangan apa? Masih. Ya, benar sekali ya anak. Oke, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Tugas rumahnya nanti kalian membuat ceritakan tentang pengalaman kalian dengan bayangan itu ya. Misalnya kalian dalam kondisi keadaan bisa dibuat cerita pendek kayak gitu ya. Ya, terus sekali. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.